Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Azhar dengan NPM 41154030230035. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perbedaan, perbandingan, perencanaan pembelajaran dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, sebelum memasuki ke perbedaannya, mari kita bahas dulu mengenai perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Nah, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang menyusun tujuan, isi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Perencanaan ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan tetap menyesuaikan perkembangan ilmu dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran dalam kurikulum. Nah, dalam konteks kurikulum di Indonesia, perencanaan pembelajaran mengalami perkembangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP ke kurikulum 2013 hingga kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka. KTSP menekankan otonomi sekolah dengan rencana pembelajaran yang berfokus pada pencapaian kompetensi dasar yang spesifik dan terstruktur. Kurikulum 2013 menyempurnakan pendekatan tersebut melalui saintifik dan tematik yang mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Sedangkan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas tingkat tinggi kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk penerapan metode berbasis proyek dan penilaian autentik yang menekankan pengembangan karakter kemandirian belajar, sehingga pembelajaran agar lebih bermakna. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan kurikulum KTSP, yang dimana kurikulum ini menekankan otonomi sekolah dengan fokus utama pada penguasaan KD atau kompetensi dasar dengan permata pelajaran. Isi materi bersifat baku sesuai standar nasional atau daerah. Pendekatan pembelajaran cenderung konvensional dan evaluasi berpusat pada penilaian KD serta ujian nasional. Ini memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan konteks lokal tetapi sering menuntut penyesuaian besar saat transisi ke kurikulum yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum ini memperkenalkan struktur KI atau KD yang lebih terintegrasi dengan pendekatan saintifik dan tematik. Tujuan pembelajaran menekankan literasi, numerisasi, sikap, dan pengembangan karakter secara holistik. Isi kurikulum terstruktur tema atau mata pelajaran yang diolah secara tematik, dengan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Penilaian berkelanjutan menggunakan rubrik standar untuk pengetahuan keterampilan sikap. Dan selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberi otonomi luas kepada sekolah dan guru untuk merancang RPP atau RBP, memilih pendekatan, durasi, dan komponen pembelajaran sesuai konteks lokal, pembelajaran berbasis proyek atau investigasi, dan penilaian autentik seperti portofolio, proyek, dan refleksi menjadi ciri utama sehingga pembelajaran lebih relevan, kontekstual, dan menumbuhkan kemandirian serta kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya ada perbandingan dimensi yang dimana perbandingan atau perbedaan perencanaan pembelajaran di kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada KTSP. KTSP ini berfokus pada pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi.
Jadi tujuannya pembelajaran ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar nasional. Lalu ada Kurtilas atau kurikulum 2013 ini mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang untuk membentuk karakter dan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Nah, yang terakhir ada Kurmer, tujuannya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berakhlak mulia. Fokusnya pada pengembangan kompetensi esensial dan karakter. Yang kedua ada isi. Nah, untuk KTSP, dalam isi ini materi disusun berdasarkan mata pelajaran dengan struktur yang cukup padat dan terpisah antara bidang studi. Jadi kayak ada pelajaran IPA, IPS, kan kalau untuk Kurmer disatukan menjadi IPAS. Nah, lalu ada Kurtilas. Kalau Kurtilas disusun secara tematik integratif, menghubungkan berbagai mata pelajaran agar pembelajaran lebih bermakna. Nah, yang Kurmer, materi lebih sederhana dan mendalam atau deep learning, menekankan pada pemahaman konsep inti agar siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami, mampu menerapkannya. Yang ketiga ada pendekatannya. Untuk KTSP berpusat pada guru atau teacher center dengan metode ceramah, latihan, dan penugasan. Untuk Kurtilas atau kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan dengan model pembelajaran yang aktif. Nah, kalau Kurmer kebalikan dari KTSP yang dimana pendekatan ini berpusat pada siswa atau student center, memberi kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa, termasuk penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Yang keempat, yang terakhir ada evaluasinya. Untuk KTSP, evaluasinya penilaian menitik beratkan pada hasil akhir dan penguasaan materi dengan penilaian formatif dan sumatif. Kalau Kurtilas ini menerapkan penilaian autentik, yaitu menilai proses dan hasil belajar berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan Kurmer terakhir ini penilaiannya dilakukan secara autentik dan berkelanjutan, menilai proses berpikir, refleksi, dan hasil karya siswa. Nah, kita kan sudah membahas tentang mengenai perbedaan perencanaan pembelajaran di kurikulum di Indonesia. Selain ketiga yang kita bahas, sekarang ada deep learning, yang dimana deep learning ini sebenarnya bukan kurikulum, namun kayak konsep dalam pembelajaran, yang dimana pembelajaran deep learning ini berarti pembelajaran yang menekankan berpikir tingkat tinggi atau pemecahan masalah dan kreativitas. KTSP relatif lebih dekat ke pendekatan konvensional, sehingga integrasi deep learning perlu dirancang secara eksplisit melalui proyek, berdasarkan masalah. Lalu pada hubungan dengan K13 mendukung deep learning ini lewat pembelajaran tematik atau saintifik dan penilaian berkelanjutan yang menilai kemampuan analitis siswa. Nah, pada kurikulum terakhir yaitu kurikulum Merdeka, secara alami lebih kondusif untuk deep learning karena fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, proyek, dan penilaian autentik yang menilai kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Oke, yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, perjalanan perencanaan pembelajaran di Indonesia menunjukkan evolusi dari pendekatan yang lebih otonom dan konvensional pada KTSP melalui struktur yang lebih terorganisasi dan tematik pada kurikulum 2013, sehingga kerangka kerja yang lebih fleksibel serta berpusat pada siswa pada kurikulum Merdeka. Ketiga model ini pada intinya tetap berlandasan tujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, tetapi cara mencapainya berubah seiring kebutuhan zaman dan
kebijakan pendidikan. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah fondasi untuk mencapai pembelajaran yang relevan, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan memahami perbedaan KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang efektif sambil memanfaatkan peluang deep learning untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi manfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.